Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Arif Fandi. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya. Kali ini saya akan menelusuri beberapa titik lokasi yang trotoarnya sudah dibikin keren dan cantik. Perjalanan menikmati trotoar keren di Jakarta akan saya mulai dari Jalan Profesor Dr. Satrio Karet Kuningan dan nanti akan berlanjut ke kawasan Sudirman Tamrin. Untuk itu ikuti terus ya perjalanan saya sampai akhir video ini. Saat ini saya sedang berada di sekitar depan Mall Ambassador. Dan ini adalah jembatan Casablanca yang persis ada di depan Mall Ambassador. Dari Jalan Casablanca menuju arah Tanah Abang bisa diakses menggunakan jembatan ini. Jalan Profesor Dr. Satrio terbentang sepanjang 2,2 km dari Karet Sudirman sampai dengan terowongan Casablanca Kuningan. Dan jalan ini masuk dalam kawasan segitiga emas Jakarta. Sebagai area pusat bisnis di Jakarta, maka sepanjang jalan ini dipadati tower perkantoran, beberapa shopping mall terkemuka, dan apartemen-apartemen yang mewah. Semua tempat-tempat tersebut terintegrasi oleh jalan trotoar yang sudah luas dan nyaman ini. Ketika menelusuri Jalan Satrio menuju arah Karet Sudirman, saya memilih berjalan di trotoar yang dibangun persis di bawah kolong jembatan Casablanca, dan saya menemukan pemandangan yang luar biasa. Trotoar yang dibangun di kolong jembatan ini ternyata memiliki fasilitas taman yang cantik. Wow, keren ya teman-teman! Karena ini kali pertama saya melewati area ini, sekarang barulah saya tahu di sini ada taman cantik yang kiri kanannya diapit oleh jalan besar dan di atasnya terdapat jembatan yang megah. Nah, karena jalanan di kolong jembatan ini cukup panjang dan tamannya juga cukup luas, sebelum beranjak dari tempat ini, saya puas-puaskan dulu ya mengeksplor tempat ini. Ada banyak lokasi yang trotoarnya sudah bagus dan nyaman di Jakarta sekarang ini, karena Pemprov DKI sudah merampungkan revitalisasi trotoar di berbagai wilayah di Jakarta. Dari sekian banyak ruas trotoar yang saya jalani pada sore ini, trotoar di depan Sampurna Square ini menjadi favorit saya. Bukan saja suasananya nyaman, tapi juga teduh karena banyak ditanami pepohonan yang rindang. Pokoknya adem banget deh kalau lewat di area ini. Dari sekian banyak pedestrian yang tersebar di berbagai tempat, ada satu lokasi yang banyak menarik perhatian publik, yaitu yang terletak di pusat jantung kota di kawasan Tamrin Sudirman. Karena lokasi ini merupakan jalan protokol dan merupakan teras depan atau wajah kota Jakarta yang banyak dilihat oleh orang, bahkan juga merepresentasikan negara kita di mata dunia internasional. Salah satu perubahan wajah trotoar kota Jakarta adalah memanusiakan para pejalan kaki. Wajah trotoar yang dulu kusam, sempit dan kurang aman, kini dibenahi dan dibangun menjadi sangat lebar. Karena sangat luas, terkadang dimanfaatkan juga untuk bermain sepatu roda seperti yang kita lihat ini. Aspek kemanusiaannya yang lain adalah juga disediakan kursi tempat duduk bagi pejalan kaki di setiap kurang lebih 100 meter. Dengan demikian, akan membuat para pejalan kaki merasa lebih nyaman karena bisa duduk santai, melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan. Selain itu,
Halte bus yang terdapat di sepanjang jalan protokol ini juga diubah dengan tampilan desain yang terlihat urban dan modern. Dalam hal ini, sebagai warga Jakarta, kamu boleh berbangga sebab kota Jakarta kini memiliki jalur pedestrian yang bagus, nyaman, dan modern. Revitalisasi trotoar di Jakarta dilakukan, tentu saja ada kaitannya dengan program integrasi angkutan umum. Dengan berkembangnya jalur transportasi umum Jakarta seperti bus Transjakarta dan kereta bawah tanah MRT Jakarta, maka akan semakin banyak warga yang menggunakan transportasi umum. Warga yang biasa membawa kendaraan pribadi diyakini lambat laun akan tertarik dan beralih ke transportasi umum. Dengan demikian, jumlah pejalan kaki otomatis akan bertambah banyak. Nah, sudah sepantasnya lah di sekitar halte bus atau stasiun kereta dilengkapi dengan fasilitas jalan kaki yang aman dan nyaman, yang sekaligus berfungsi sebagai jalur transit dari halte bus ke stasiun kereta maupun sebaliknya. Revitalisasi trotoar juga turut mendukung program pengendalian kualitas udara di Jakarta. Dengan mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih banyak berjalan kaki dan menggunakan angkutan umum dari dan menuju tempat kerja dan ke tempat wisata, maka jumlah kendaraan di jalan akan berkurang dan kualitas udara Jakarta otomatis akan lebih bersih. Fungsi utama jalur pedestrian dibangun luas dan nyaman sudah pasti untuk memanjakan pejalan kaki. Akan tetapi, saat ini fungsinya bisa dikembangkan dan dimanfaatkan lebih luas bagi warga kota. Salah satunya adalah sebagai tempat untuk jogging dan berolahraga santai. Nah, pada sore hari ini, pemandangan sepanjang jalanan yang saya lalui, banyak yang warawiri lari santai, dan juga goes sepeda karena di kawasan Sudirman Tamrin ini memang terdapat jalur bersepeda. Dalam vlog yang saya buat ini, kita bisa melihat dan mengamati keindahan pusat kota Jakarta yang banyak dikelilingi gedung-gedung tinggi yang berarsitektur modern dan terkadang unik. Ditambah dengan jalur pedestrian yang luas dan keren, membuat kota Jakarta menjadi magnet besar yang akan menarik banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Dan tentunya akan berdampak pada sektor pariwisata dan roda perekonomian warga Jakarta. Selain pemandangan gedung-gedung tinggi, hal menarik lain yang bisa kita nikmati di sepanjang trotoar kawasan Sudirman Tamrin adalah taman cantik di tepi jalan yang cukup menyegarkan pandangan mata. Sementara itu, di beberapa titik di pinggir jalanan ditanami pepohonan yang hijau dan teduh, sehingga membuat suasana menjadi adem di tengah-tengah suhu panas di Jakarta. Penghijauan termasuk poin penting di tengah-tengah pembangunan kota. Usaha ini dilakukan untuk mengendalikan kualitas udara, mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan ditanami tanaman berdaya serap polutan tinggi akan menjadikan Jakarta terbebas dari polusi udara. Oleh karena fasilitas berjalan kaki di Jakarta sudah sangat bagus dan relatif aman, ayo teman-teman, mari kita budayakan jalan kaki. Jalan kaki banyak manfaatnya loh, terutama bagi kesehatan. Dan jalan kaki bisa membuat suasana hati menjadi bahagia apabila sepanjang perjalanan banyak yang kita lihat dan kita nikmati, seperti taman dengan bunga-bunga yang indah atau air mancur yang cantik seperti ini. Garis berwarna kuning ini namanya guiding block untuk tunanetra. Ubin warna kuning ini fungsinya sebagai penunjuk jalan dan membantu mereka menentukan arah. Jadi, fasilitas trotoar di Jakarta juga ramah bagi kaum penyandang disabilitas.
Dari pengamatan saya, tampak masih ada yang bermain skateboard di trotoar. Nah, apakah diperbolehkan atau tidak, saya kurang paham ya teman-teman. Sepengetahuan saya, taman bermain skateboard sudah disediakan di beberapa lokasi. Ada satu lagi hal penting untuk dipatuhi. Kendaraan bermotor dilarang naik ke trotoar, dan ini betul-betul bisa membahayakan nyawa pejalan kaki dan menjadikan ubin trotoar cepat rusak. Membahas trotoar Jakarta yang sekarang, tentu saja terasa kurang kalau kita tidak membicarakan fasilitas lain yang memang sudah satu paket dan saling mendukung, yaitu JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang. Nah, untuk melengkapi vlog ini, saya naik ke atas JPO untuk meliput suasananya. Ini adalah di atas JPO Bundaran Senayan yang letaknya persis di depan Ratu Plaza. Nah, suasananya seperti ini teman-teman, cantik dan instagramable. Fungsi utama JPO adalah untuk menyeberang jalan dan sebagai jalur untuk masuk pintu halte Transjakarta. Sedangkan yang ini adalah suasana JPO Gelora Bung Karno. Walau terlihat sama dengan JPO Bundaran Senayan, tapi kalau kita lihat detail, maka ada sedikit perbedaannya, namun sama-sama keren bentuknya. Dari atas JPO ini, pemandangan ke arah jalanan terlihat luar biasa. Barisan gedung-gedung tinggi yang sering menjadi highlight Jakarta sebagai kota metropolitan tampak jelas dari JPO ini. Bagi yang senang dengan fotografi, spot foto di sini akan menjadi tempat yang menarik sekali. Baiklah teman-teman, demikianlah liputan saya pada kesempatan ini. Semoga video ini cukup memberikan keterangan suasana Jakarta terkini. Tonton juga ya video saya yang lainnya. Dan jangan lupa untuk memberi like, saran, dan komentar. Akhir kata, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai berjumpa lagi dan bye-bye.